warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama dalam kesempatan ini mengikuti kegiatan meeting. Tema meeting pada kesempatan ini adalah peran madrasah di kontribusi madrasah diniyah atau dalam bahasa kita sekolah agama di era global. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, saya sendiri Unai Rusli sebagai host, kemudian Bapak Rinda Pauzian itu sebagai moderator. Beliau tugas di Madrasah Sanawiyah 1 Pangandaran. Kemudian moderator itu Ibu Rani Febriani dari SMP Negeri 1 Cijulang. Dan presenter kali ini adalah Bapak Rinda Pauzian dari MTS Negeri 1 Pangandaran. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada moderator untuk memimpin acara ini. Silahkan, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Unai Rusli yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan meeting kali ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rani Febriani. Saya bertugas sebagai moderator untuk meeting ini. Dengan judul Peran Madrasah Diniyah atau Sekolah Agama di era global. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum vitae atau riwayat hidup dari presenter ini. Nah, untuk pemateri kita kali ini atau presenter kita kali ini yang akan membahas tuntas mengenai Madrasah Diniyah bernama Bapak Rinda Pauzian SPDI, di mana Bapak Rinda ini sekarang bertugas di MTSN 1 Pangandaran sejak tahun 2019 dan memegang mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk hobi Pak Rinda ini adalah menulis, dan ternyata hobinya ini sudah tertuang dalam beberapa karya tulisnya. Yang pertama adalah buku Madrasah Diniyah, studi tentang kontribusi di era global. Selanjutnya, buku kedua yaitu mengenai isu-isu kontemporer PAI atau Pendidikan Agama Islam tahun 2018. Buku ketiga yaitu mengenai pendidikan akhlak karimah berbasis kultur kepesantrenan tahun 2019. Yang keempat, buku mengenai guru storybook tahun 2019. Buku kelima yaitu supervisi kepala madrasah tahun 2019, dan juga buku keenam tahun ini baru launching tentang pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi umum. Nah, itu adalah 6 buku yang sudah ditulis oleh Bapak Rinda Pauzian. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Rinda Pauzian untuk memaparkan materinya mengenai kontribusi Madrasah Diniyah atau sekolah agama di era global. Kepada Bapak Rinda, saya mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Unai, bolanya untuk diberikan kepada Pak Rinda agar Pak Rinda bisa share konten. Baik. Bentar. Ya, silakan Pak Rinda. Bolanya sudah ada pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah nampak hadir pada kesempatan meeting kali ini. Madrasah Diniyah adalah sekolah agama atau orang-orang di pedesaan mengenal dengan sekolah Arab, karena memang substansi dari semua materi yang diajarkan itu berbasis keagamaan. Kenapa saya mengambil judul seperti ini? Karena memang posisi Madrasah Diniyah selain dari pendidikan yang non formal,
bahkan hari ini sudah diangkat menjadi pendidikan informal ya. Itu memiliki kontribusi yang luar biasa bagi pendidikan akhlak para peserta didik masa kini. Pertama, dilihat dari perspektif sejarah bahwa madrasah diniyah itu dulunya adalah cikal bakalnya itu dari pesantren yang membuat sebuah madrasah kecil-kecilan yang mengimplementasikan materi-materi keagamaan kepada santri-santrinya, sehingga dimodifikasi dan berevolusi menjadi sebuah madrasah. Hari ini madrasah diniyah itu digantikan namanya menjadi Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Nah, ketika saya meneliti madrasah diniyah di daerah Sukabumi, itu mayoritas visi dan misinya itu adalah membentuk akhlak mulia, berakidah kuat, dan memegang teguh akidah Islam. Visinya di sana. Kemudian kurikulum pembelajarannya pun itu tidak berbeda dengan pembelajaran yang ada di sekolah ataupun madrasah. Kan tetapi substansinya lebih mengarah kepada materi keagamaan secara full. Kan tetapi kualifikasi gurunya itu kebanyakan adalah alumni-alumni pesantren. Alumni-alumni pesantren yang mengabdikan, yang berdedikasi kuat untuk mengembangkan madrasah, mencetak cikal bakal peserta didik yang luar biasa dalam bidang keagamaan. Sarana dan prasarananya pun terbatas, kan tetapi tidak mematahkan semangat para guru, para ustaz untuk memberikan layanan pendidikan yang baik kepada peserta didiknya, walaupun sarana dan prasarananya itu minim. Kemudian biasanya program kerja madrasah diniyah itu hampir memiliki kesamaan dengan sekolah-sekolah formal pada umumnya. Kan tetapi dengan keterbatasan sarana dan keterbatasan media belajar, ya, mereka program kegiatan belajarnya pun kebanyakan menggunakan metode pembelajaran ceramah, kemudian sedikit dengan menggunakan metode demonstrasi. Kemudian program pembiasaannya terintegrasi dengan program pembiasaan ibadah. Kemudian madrasah diniyah memiliki program ekstrakurikuler, program kerjasama dengan masyarakat, khususnya dalam bidang zakat, infak, sodako. Adapun program kegiatan belajar mengajarnya itu persis sama dengan sekolah formal pada umumnya. Kan tetapi elemen-elemen penting yang lainnya mungkin karena keterbatasan sarana dan prasarana dan kualifikasi guru yang secara pendidikan formalnya tidak mumpuni, tetapi secara pendidikan keagamaannya sudah mumpuni. Nah, kemudian program pembiasaan yang terintegrasi dengan KBM di madrasah diniyah itu mereka melaksanakan sholat asarnya secara berjamaah karena pendidikan melalui keteladanan, membaca Al-Quran sebelum belajar, mengucapkan salam ketika bertemu dengan ustaz, kemudian disiplin dan berinfak. Namun ada sisi minimnya adalah bahwa madrasah diniyah itu beroperasi sekitar 2 jam atau 2 jam setengah. Biasanya di kampung-kampung itu dilaksanakan jam 14 sampai jam 16 menjelang waktu asar. Nah, secara waktu itu sedikit, akan tetapi kita nanti akan bisa melihat apa saja output dan outcome dari madrasah diniyah itu. Kemudian program ekstrakurikulernya ini berdasarkan hasil penelitian itu banyak yang merangkap. Suatu sisi dia sebagai ustadz di madrasah,
di sisi lain juga dia sebagai guru ngaji. Maka itu dapat dimasukkan ke dalam program ekstrakurikuler kalau misalkan guru-gurunya itu saja. Kemudian program kerjasama dengan masyarakat itu biasanya madrasah diniyah menggulirkan zakat infak sodako dan memberikan contoh kepada masyarakat mengawali program zakat infak sodako, karena program zakat infak sodako ini ternyata kontribusinya bagi masyarakat yang kurang mampu itu sangat luar biasa. Kemudian peringatan Hari Besar Islam, biasanya madrasah diniyah sering berkolaborasi dengan masyarakat untuk memperingati Hari Besar Islam dalam rangka menjunjung tinggi dan membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah. Ini adalah kerangka berpikir bagaimana urgensi dan kontribusi madrasah diniyah itu dapat mewujudkan tujuan keagamaan pendidikan nasional. Secara umum, tujuan pendidikan nasional itu dia memiliki karakter iman, ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam program pembelajaran di madrasah diniyah itu menjunjung tinggi nilai kejujuran, kecerdasan, bertanggung jawab, kreatif, sampai pada disiplin. Ya. Kemudian model pengembangan kurikulumnya itu integrasi antara imtak dengan akhlak mulia, diintegrasikan di materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan budaya agama. Nah, yang paling menonjol adalah di budaya agama. Membaca salam ketika dia bertemu dengan guru, kemudian berpakaian muslim menutup aurat, dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, pengembangan budaya agama dalam komunitas madrasah diniyah, mulai dari melaksanakan sholat berjamaah secara tertib, tentunya dibimbing oleh para ustadznya. Kemudian tidak terlibat dalam perkelahian antar peserta didik, karena sepanjang sejarah mungkin belum terdengar peserta didik madrasah diniyah yang tawuran, ya, yang tawuran antara madrasah diniyah satu dengan madrasah diniyah lainnya, itu tawuran sampai saat sekarang ini belum pernah terdengar. Cara berpakaian yang islami, kemudian pergaulan peserta didik laki-laki dengan perempuan itu sesuai dengan norma Islam, biasanya duduknya dipisah. Kemudian terciptanya budaya Islam, sehingga pembelajaran dan budaya agama yang berbasis iman, takwa, dan berakhlak mulia. Nah, ini sangat mendukung sekali kepada tujuan keagamaan pendidikan nasional yang mempunyai karakter iman, takwa, dan berakhlak mulia. Lalu apa kontribusi madrasah diniyah dalam mewujudkan tujuan keagamaan pendidikan nasional? Awalnya kita tarik dari visi dan misi madrasah. Saya mengambil sampel madrasah diniyah Nurul Iman. Nah, ini adalah tempat penelitian, sudah diteliti. Ternyata visi dan misinya dapat Bapak Ibu lihat di layar. Itu cukup mewakili dari visi dan misi madrasah diniyah yang berada di berbagai daerah. Program pembelajarannya pun itu kegiatan belajar mengajar di kelas, program pembiasaan, sholat berjamaah sampai membaca Al-Quran sebelum belajar, kemudian mengaji juga. Ini disinyalir bahwa program pembelajaran yang diinternalisasikan di madrasah diniyah itu mempunyai karakter orang beriman dan bertakwa, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 3-5 itu nilai-nilai khususnya dalam 3 ayat tersebut adalah insan yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada hari akhir. Dari program pembiasaan, dari program kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di madrasah diniyah, walaupun hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama 2 jam lebih ataupun bahkan 2 jam. Nah, sehingga ketika dianalisa, karakter orang beriman dan bertakwa itu adalah bagian penting dari karakter ulul albab. Karakter ulul albab itu disebutkan dalam surat surat Al-Imran ayat 190-91 itu karakter ahli zikir, ahli fikih, dan ahli bersyukur. Sehingga dari berbagai kegiatan belajar mengajar, budaya agama, dan program pembiasaan itu
ya, mereka memiliki karakter mutakin atau ulul albab. Nah, ini berkolaborasi, ya, ada relevansinya dengan tujuan keagamaan pendidikan nasional, yaitu dalam bentuk membentuk pesadik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian gagasan urgen dari Madrasah Diniyah ini mewujudkan tujuan keagamaan pendidikan nasional. Pertama, Madrasah Diniyah itu sebagai sekolah berciri khas Islam. Sejarah perkembangannya karena memang embrionya itu dari pesantren serta respon masyarakat. Tujuan Madrasah Diniyah itu membentuk pesadik yang mengetahui dan memahami agama serta menjadi pesadik yang ahli agama. Maka makna substantif Madrasah Diniyah itu dari segi historis maupun dari segi filosofis. Dari segi historisnya, kepala madrasah dan guru perlu memposisikan dirinya sebagai kiai dan ustaz. Terdapat pengajian kitab kuning, ya, pembelajaran yang bersumber dari kitab kuning. Masjid adalah fasilitas pembelajaran ibadah yang lainnya. Kemudian dari sisi perspektif filosofis, hakikat Madrasah Diniyah itu adalah sekolah yang berfungsi mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ini dalam hal mengembangkan dan membentuk karakter peserta didik yang memiliki karakter religius, sehingga pantas sekali bahwa Madrasah Diniyah itu dikategorikan sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Nah, ini adalah gambaran dari Madrasah Diniyah sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional. Memang hari ini Madrasah Diniyah itu dikategorikan sebagai pendidikan informal karena ada sekolah menengah pertama yang mengintegrasikan dengan Diniyah Wusto. Kalau Diniyah Awaliyah itu tingkat SD, kalau tingkat SMP itu dinamakannya dengan Diniyah Wusto atau Diniyah Pertengahan, ya. Nah, ini sampai pada output dari program pembelajaran yang dilaksanakan itu adalah endingnya adalah pada peserta didik yang memiliki karakter Islami atau kepribadian Muslim yang dibuktikan dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang direalisasikan dalam bentuk akhlak mulia dalam kesehariannya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, belajar hanya 2 jam yang dikedepankan adalah pendidikan akhlak melalui dasar keteladanan, ya, itu dapat menanamkan rasa atau karakter religius pada diri peserta didik. Nah, ini adalah fondasi keimanan dan ketakwaan bagi peserta didik di tengah-tengah masyarakat global. Ternyata tantangan masyarakat global itu pertama di bidang budaya, etika dan moral. Globalisasi dalam perdagangan bebas, mutu pendidikan di Indonesia masih rendahnya sosial kapital atau sikap amanah. Nah, pentingnya lembaga pendidikan keagamaan ini adalah untuk menyikapi semua tantangan masyarakat global tersebut, sehingga Madrasah Diniyah, ya, itu memiliki strategi khusus, ya, strategi khusus dalam menyikapi tantangan masyarakat global ini. Pertama dari strategi integrasi, strategi kurikulum, strategi dalam kapasitas sarana, strategi bersaing dan strategi pengembangan dalam partisipasi. Nah, kelima strategi ini itu berfokus pada Madrasah Diniyah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan pada masyarakat modern, sebagai fungsi sosial melalui program berbasis infak dan akhlak mulia. Nah, maka kendati demikian, Madrasah Diniyah sebagai salah satu bentuk modernisasi pendidikan Islam memiliki 3 kepentingan. Satu, sebagai wahana memperdalam ilmu keislaman. Kedua, memperjelas, memperkokoh madrasah agar dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Ketiga, mampu merespon tuntutan masa depan. Sehingga krisis moral atau dekadensi moral yang hari ini terjadi itu dapat diminimalisir ketika para ibu bapak di luar sana menyekolahkan peserta didiknya untuk masuk ke dalam Madrasah Diniyah. Itu kalau masyarakat tahu akan kontribusi Madrasah Diniyah bagi spiritualitas masyarakat, maka saya yakin bahwa Madrasah Diniyah itu akan penuh dengan peserta didik yang berkeinginan untuk mengembangkan aspek spiritualnya. Kemudian ini
Pendidikan berbasis keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai jawaban dari kebutuhan keagamaan keluarga di lingkungan industri dan keluarga karir. Ternyata, berdasarkan hasil penelitian bahwa orang tua yang bekerja itu di pabrik, kebanyakan daerah Sukabumi itu adalah wilayah pabrik. Itu mereka bertemu dengan orang tua susah karena orang tuanya pergi jam 7, pulang jam 5. Nah, masyarakat industri dan keluarga karir adalah masyarakat yang memang kesehariannya digunakan untuk bekerja full dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 6, jam 16, jam 4. Bahkan ada yang lembur. Maka ini disinyalir bahwa mereka akan sulit bertemu dengan peserta didik. Untuk mengontrol, orang tua sebagai kontrol peserta didik itu akan minim sekali. Nah, dia bekerja dan membuka lapangan pekerjaan karena kebutuhan ekonomi dan persaingan pasar global. Salah satunya ialah dengan menjadi salah satu karyawan pabrik. Aktualisasi pekerjaannya Bapak Ibu bisa lihat jam 7 sampai jam 5. Dituntut untuk bekerja keras sesuai dengan target yang diharapkan pabrik. Dampaknya apa terhadap pendidikan Islam keluarga? Pendidikan Islam di keluarga posisinya berkurang karena tadi interaksi antara orang tua dengan peserta didiknya itu kurang. Berpotensi buruk terhadap perilaku peserta didik di masyarakat karena tidak ada sosial kontrol, ya, tidak ada kontrol dari orang tua terhadap peserta didiknya, apalagi memberikan contoh atau keteladanan. Yang terakhir itu dampaknya dari kurang perhatian menimbulkan kebebasan terhadap pergaulan peserta didik. Maka ini kebutuhan keagamaan yang diinginkan peserta didik, ya, itu perlu dicarikan solusinya, ya. Karena mau sadari ataupun tidak disadari, keluarga akan menyadari dan meyakini akan kebutuhannya terhadap pendidikan agama. Maka datanglah madrasah diniyah itu sebagai alternatif pemecahan kebutuhan keagamaan masyarakat dan keluarga karir demi memfasilitasi bekerja sama dengan orang tua, kemudian memfasilitasi peserta didik sehingga endingnya adalah output yang memiliki karakter iman, bertakwa dan berakhlak mulia dan membanggakan kedua orang tuanya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin Ya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. baik. Terima kasih Bapak Rinda yang telah memberikan materi mengenai kontribusi madrasah diniyah dalam di era global ini. Sungguh sangat lugas dan jelas bagi kita semua yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya saya buka sesi diskusi. Barangkali dari partisipan lainnya ada yang ingin bertanya atau masih penasaran mengenai madrasah diniyah atau yang sering kita kenal sebagai sekolah agama. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya bisa melalui chat atau bisa uh, angkat tangannya sehingga nanti speakernya mungkin akan dibukakan oleh host. Silakan, barangkali Bapak Kahfi Albana atau Bapak Dodo ingin memberikan pertanyaannya kepada Bapak Rinda. Selamat datang kepada Ibu Yani, instruktur dari kelompok 4. Ya, mungkin halo Pak. Halo, ya, Ya. silakan Pak Dodo mau bertanya. Halo Pak. Ya, terima kasih. Materi ini, ya terima kasih. Materi ini bagus sekali ya. Hubungannya dengan pendidikan keagamaan, artinya pengembangan madrasah diniyah untuk masyarakat, artinya masyarakat menitipkan anak-anaknya di madrasah diniyah ya. Nah, tapi masih banyak anak-anak terutama sekolah atau anak-anak yang di sekolah ya, baik SD
Kalau tingkat dasarnya, halo, ada? Ada. Iya, halo, halo. Ya, silakan Bagus. lanjutkan Pak. Nah, madrasah diniyah ini bersinergi tidak dengan sekolah yang ada di lingkungannya, misalnya ya di daerah Bapak ini Pak Unai ya yang Parinda Paujian ya. Ya Pak. Parinda, Ya, Parinda, Parinda. Pak. Mungkin ya Parinda sebagai praktisi pendidikan diniyah mungkin ya. Nah itu bersinergi tidak ada bagaimana gitu dengan masyarakat supaya masyarakat itu menyukai atau ya memasukkan anak-anaknya ke madrasah ini. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama Pak Dodo. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Rinda untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana katanya supaya warga dan juga orang tua itu bisa memasukkan anak ke madrasah diniyah, strateginya seperti apa? Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dodo telah bertanya. Memang madrasah diniyah itu hanya dilambungkan, hanya dikenal di segelintir daerah saja, khususnya di Sukabumi, kemudian daerah Cianjur. Ya, itu madrasah diniyah sudah masuk ke dalam Perda, sudah termasuk ke dalam Perda. Artinya Perda mengatur tentang berjalannya madrasah diniyah, tapi tidak semua kabupaten kota mengeluarkan Perda tentang madrasah diniyah. Saya kupas dari atas dulu. Ketika madrasah diniyah itu ingin ditaikkan derajatnya atau dipahami bersama tentang kontribusinya di masyarakat, maka peran pemerintah memang harus berperan. Kalau sudah ada Perda, mungkin saja madrasah diniyah itu akan sangat diminati. Ya, kalau di Sukabumi itu ketika mereka masuk SMP atau madrasah sanawiyah, mereka wajib melampirkan ijazah madrasah diniyah atau ada surat khusus dari guru ngajinya bahwa anak tersebut memang betul-betul bisa baca Pak Unai Quran. mungkin sebentar Pak Unai mungkin bisa di mute. Ya, gimana bisa dilanjutkan? Ini suaranya banyak yang ini. Coba di mute. Caranya Pak Unai. Bisa dilanjutkan Pak Unai? Ya, silakan. Nah, itu dari tataran pemerintah. Sekarang bagaimana madrasah diniyah supaya bisa berkolaborasi atau bersinergi? Tentunya harus ada kerjasama antara kepala madrasah diniyah dengan kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, ya, tentang pentingnya madrasah diniyah ini. Nah, ketika ada kerjasama itu, ketika ada sinergitas antara sekolah dasar dengan madrasah diniyah, maka yang tadinya orang tua enggan untuk menyekolahkan ke madrasah diniyah itu mereka banyak menyekolahkan ke madrasah diniyah, gitu ya. Hal yang mustahil sekali madrasah diniyah tidak diminati ketika memang madrasah diniyah tersebut tidak dapat menampilkan atau memberikan pelayanan terbaik, gitu. Nah, jadi hemat saya bahwa sinergitas antara sekolah formal dengan sekolah madrasah diniyah itu sangat harus dilakukan kalau memang madrasah diniyah itu mau termasuk ke dalam pendidikan yang dianggap penting, gitu ya. Apalagi sekarang madrasah diniyah itu posisinya sudah ada pendidikan informal. Artinya diniyah awaliyah itu memang harus bekerja sama dengan SD atau MI. Diniyah wusto di tingkat pertengahan itu bekerja sama dengan sekolah menengah pertama SMP atau MTS. Kemudian diniyah kuliah itu bekerja sama dengan madrasah aliyah atau SMA, SMK dan sederajat, gitu.
Itu mungkin hemat saya dari sinergitas antara madrasah diniyah dengan sekolah dasar, dengan sekolah menengah pertama sederajat, dengan sekolah menengah atas sederajat, guna menyongsong atau mewujudkan peserta didik yang sebagaimana diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Karena kalau mengandalkan sekolah saja, di sekolah itu saya pikir hanya 20% pendidikan diberikan, karena di awal dari jam 7 hingga selesai jam 14.30 atau jam 14, menurut saya tidak cukup memberikan pendidikan hanya jam 7 sampai jam 14. Mungkin perlu ada pendidikan tambahan khusus ya, karena tidak semua orang tua dapat memberikan pelayanan dan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Disinilah peran madrasah diniyah bagi keluarga karir, bagi wilayah atau masyarakat industri ya, guna mewujudkan bukan hanya tujuan pendidikan nasional, tetapi tujuan pendidikan yang ada dalam rumah tangga masing-masing. Terima kasih. Itu mungkin jawaban singkatnya Pak Bu Rani. Ya, terima kasih kepada Pak Rinda yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Dodo. Mungkin Pak Dodo bisa dimengerti jawaban dari Pak Rinda, Pak Dodo? Ya, barangkali yang lain ada yang mau memberikan pertanyaan lagi kepada Pak Rinda, dipersilahkan, waktu masih ada sekitar 10 menit lagi. Silahkan kepada yang lain, barangkali ada yang mau bertanya. Bapak Muhammad Kahfi mungkin akan memberikan pertanyaannya, silahkan. Halo. Halo, ya Pak. Baik. Ya, halo. Saya Kahfi dari MAN 4 Ciamis. Kebetulan saya tidak bertanya, mungkin ya hanya memberikan apresiasi. Saya kira materi ini sangat menarik. Kebetulan juga di Ciamis itu sudah diusulkan perdanya untuk madrasah diniyah, khususnya diniyah awaliyah. Jadi memang di daerah Ciamis itu antara sekolah dasar itu bekerja sama dengan madrasah diniyah awaliyah. Sehingga untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya atau SMP itu dimintai rapot dari madrasah diniyah awaliyah seperti itu. Ya memang perlu sinergi. Untuk diniyah wusto sedangkan ulia itu masih belum. Tapi untuk ranah Ciamis hampir seluruhnya untuk sebagai syarat untuk melanjutkan ke tingkat SMP itu memang dimintai rapot dari madrasah diniyah awaliyah, sehingga seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti mengikuti madrasah diniyah awaliyah. Berbeda dengan di lingkungan saya yang ada di Cikarang Utara, Bekasi, itu memang tidak ada sinergi antara madrasah diniyah dengan sekolah dasar pada umumnya, sehingga bahkan sampai hilang madrasah diniyah itu, jadi tidak ada muridnya sama sekali. Ya mungkin seperti itu dari saya. Ya, terima kasih Bapak Kahfi tanggapannya. Rinda mau menanggapi juga barangkali? Ya, mungkin tanggapan yang bagus ya Bu dari Pak Kahfi. Memang madrasah diniyah ini belum begitu belum berevolusi secara luas gitu ya, bergantung kepada pemerintah daerahnya meninjau ulang apakah madrasah diniyah ini penting untuk diinformalkan atau memang cukup saja sebagai madrasah yang non formal. Mungkin itu. Ya, terima kasih kepada Pak Rinda dan juga Pak Kahfi yang telah memberikan tanggapannya, juga kepada Pak Dodo yang telah memberikan pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Rinda yang telah memberikan materinya, dan mungkin saya sebagai moderator akan menyimpulkan sedikit mengenai madrasah diniyah, bahwa ternyata madrasah diniyah ini adalah salah satu pendidikan informal yang ada di Indonesia, yang dimana di sini memiliki fungsi yang sangat penting, di mana dia memiliki fungsi sosial dengan program berbasis iman dan takwa, di mana madrasah diniyah ini juga
berfungsi untuk meningkatkan karakter-karakter religius dalam diri siswa, karena bisa kita ketahui juga bahwa yang sekarang dibutuhkan oleh siswa itu bukan cuma pendidikan mengenai sains, matematika dan yang lainnya, tapi juga perlu pendidikan mengenai untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada diri siswa. Nah, sekian mungkin yang bisa ditampilkan dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada Bapak Unai Rusli sebagai host.